akan membahas materi kelas 7, yaitu tentang bilangan pecahan. Ya, yuk kita belajar sama-sama. Oke, di sini saya punya bilangan pecahan. Oke, bilangan pecahan di sini saya berikan contoh 1/3. Jadi 1/3 di sini merupakan contoh dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, di sini saya akan jelaskan yang mana yang namanya pembilang dan penyebut. Kalau di sini saya punya 1/3, yang di atas ini 1, kemudian yang di bawah ini adalah 3. 1 yang di atas disebut dengan pembilang. Oke. Sedangkan angka 3 yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, jadi pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Kemudian, pecahan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran. Kalau pecahan biasa, di sini saya kasih contoh pecahan biasa. Misalnya 1/2, atau misalnya 3/10, atau misalnya lagi 5/7, dan seterusnya. Ini pecahan biasa. Kenapa disebut dengan pecahan biasa? Karena dia terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, terus kalau yang bawahnya di sini ada pecahan campuran. Kalau pecahan campuran yaitu contohnya itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Kalau pecahan campuran, contohnya misalnya saya punya 3, 1/2. 3-nya di sini adalah bilangan bulat, sedangkan 1/2 di sini adalah pecahan biasa. Jadi ini disebut dengan pecahan campuran. Atau misalnya saya punya 1/7. Nah, ini juga contoh dari pecahan campuran. Oke, hubungan dari pecahan biasa dan pecahan campuran itu sebenarnya bisa saling mengubah ya. Jadi di sini saya akan kasih contoh. Misalnya saya punya pecahan campuran, akan saya ubah ke pecahan biasa. Kemudian yang bawahnya di sini saya punya pecahan biasa, kemudian saya akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Sekarang contoh yang pertama dulu. Di sini ada pecahan campuran, saya akan ubah ke pecahan biasa. Misalnya saya punya pecahan campuran 3, 1/2. Saya akan ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah di sini kita mengubahnya, penyebut yang di bawah ini kita kalikan dengan bilangan bulat yang di atas sini, yaitu 3. Berarti 2 dikali dengan 3. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan ini pembilangnya, yaitu 1. Jadi kalau kita ubah, berarti di sini 2 kali 3 itu adalah 6. 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Berarti di sini saya tuliskan 7. 7 kemudian penyebutnya adalah /2. Jadi seperti itu mengubahnya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kebalikannya? Misalnya saya di sini punya 10/3. Saya akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Cara mengubahnya seperti ini. 10 dibagi 3, itu kita cari angka yang mendekati atau yang bisa 10 dibagi 3 itu. 10 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, tapi dia masih punya sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Kenapa sisanya 1? Karena kalau 3 dikali 3 itu adalah 9, sedangkan di sini 10, berarti kan sisanya 1. Pernya /3. Jadi seperti itu mengubahnya. 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3, sisanya 1, pernya penyebut. Jadi seperti itu mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campur. Selamat datang kembali di channel kami. Pelajaran kita kali ini adalah bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi desimal. Kita lihat contoh soal yang pertama. 3/5. 3/5 di sini artinya adalah 3 dibagi 5. Maka kita akan menggunakan teknik pembagian porogapit. Karena menurut kami cara inilah yang paling mudah untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Oke, di sini kita tulis 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tulis di sini 0, lalu
di sini kita tambahkan 0 menjadi 30. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu kita kurangkan 30 dikurang 30 hasilnya habis. Jadi sudah selesai sampai di sini. Maka bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. 4/10. Kita tulis di sini 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 tidak bisa. Kita tulis lagi 0, maka di sini ditambahkan 0 menjadi 40. 40 dibagi 10 adalah 4. 4 dikali 10 sama dengan 40. Lalu dikurangkan 40 dikurang 40, hasilnya habis. Jadi bentuk desimal dari 4/10 adalah 0,4. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. 3/4. 3 dibagi 4. Kita bikin pembagiannya di sini. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan 0, lalu kita tambahkan 0 di sini menjadi 30. 30 dibagi 4 yang mendekati adalah 7. Karena 7 dikali 4 itu hasilnya 28. Lalu kita kurangkan. 0 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam satu angka dari 3. 3 ini menjadi 2, dan 0 ini menjadi 10. 10 kurang 8 hasilnya adalah 2. Kemudian di sini tinggal 2. 2 dikurang 2 hasilnya habis. Lalu 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 di sini menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan 20 dikurang 20, hasilnya habis. Maka bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. 5/8. Artinya adalah 5 dibagi 8. Maka kita tulis di sini 5 dibagi 8. 5 dibagi 8 tidak bisa. Kita tuliskan 0, di sini, maka di sini kita tambahkan 0 menjadi 50. 50 dibagi 8, hasil yang mendekati adalah 6. 6 dikali 8 itu sama dengan 48. Lalu kita kurangkan. 0 kurang 8 tidak bisa. Kita pinjam satu angka dari 5. 5 ini nantinya menjadi 4. Dan 0 ini menjadi 10. 10 kurang 8 sama dengan 2. 4 kurang 4 habis. Lalu 2 dibagi 8 tidak bisa. Kita tambahkan kembali 0. Menjadi 20. 20 dibagi 8, hasil yang mendekati adalah 2, karena 2 kali 8 itu sama dengan 16. Lalu kita kurangkan. 20 dikurang 16, hasilnya adalah 4. Nah, 4 tidak bisa lagi dibagi 8, maka kita tambahkan kembali 0, menjadi 40. 40 dibagi 8, sama dengan 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. Kita kurangkan 40 dikurang 40, hasilnya habis. Maka bentuk desimal dari 5/8 adalah 0,625. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gemar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas
cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Lanjut ke contoh soalnya. Nomor 1, misalkan 0,7 sama dengan 0,7 ini akan kita jadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100 atau 1000. Karena di sini hanya satu angka di belakang koma, maka langkah pertama kita rubah menjadi 7/10. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua kita menyederhanakan. Nah, di sini karena 7/10 ini sudah sudah paling sederhana, tidak usah kita sederhanakan lagi. Contoh yang kedua, misalkan 0,42 sama dengan, ini kita rubah per penyebutnya, ini per penyebutnya 100, pembilangnya berapa? 42, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua kita menyederhanakan 42 dan 100, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2, yaitu 42-nya ini dibagi 2, 42 dibagi 2, kemudian 100 ini juga dibagi 2, seperti ini. Sama dengan 42 dibagi 2 dapat 21, 100 dibagi 2 dapat 50, seperti ini. Ini adalah cara kita mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Contoh lagi soal yang ketiga. Misalkan 0,25 sama dengan 0,25 ini kita jadikan berpenyebut berapa? 100, karena di belakang koma ada dua angka, ini 25. Kemudian ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakan ini mungkin ada yang belum bisa. Ini ada pembilang 25, penyebut 100. Ini tadi juga dibagi 2. Lah 2-nya itu dari mana? 2-nya itu dari FPB. Lah ini saya contohkan dari 25 dan 100. Mencari FPB dari 25 dan 100. Caranya seperti ini. Untuk menyederhanakan kita harus mencari FPB. Sama-sama dibagi 2. Ini berapa? 25. Ini 50. Nah, ini dibagi 2 lagi. Ini 25. Ini 25. Saya bagi 2, saya bagi 2. Ini tidak saya lingkari, berarti tidak merupakan FPB karena hanya satu yang bisa dibagi. 25-nya tidak bisa dibagi. Kemudian yang ini, 25 dengan 25 kita bagi 5, dapat 5, ini juga dapat 5. Nah, karena sama-sama bisa dibagi 5, maka saya lingkari. Ini juga dibagi 5, ini juga saya lingkari. Ini 1, ini 1. Jadi FPB sama dengan berapa? 5 kali 5, 25. Jadi di sini berapa? Dibagi 25, 25 dibagi 25. 100 juga dibagi 25. 25-nya dari mana? Dari FPB. FPB dari apa? FPB dari pembilang dan penyebut. Nah, seperti itu caranya, sama dengan 25 bagi 25, 1. 100 dibagi 25, jawabnya adalah 4. Ini adalah cara kita mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gemar Matematika. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di RBC Channel. Kali ini kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan desimal. Semuanya akan kakak bahas bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, karena kakak akan selalu update konten-konten edukatif, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua yang menonton video-video di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai.
Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh pecahan yang berbeda-beda bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Nah, semuanya ini mau kita ubah ke bentuk persen. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen? Caranya cukup simpel sebenarnya. Kita bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi persen dengan cara mengalihkannya dengan 100%. Oke, biar lebih jelas sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nomor 1, 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya jadinya? Nah, untuk mengubahnya ke persen, tinggal kita kalikan 100%. Berarti 1/2 dikali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/2. Nah, 100/2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, tanda persennya ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/2/5. Berapa ya bentuk persennya? Oke, soal nomor 2 ini bentuknya adalah pecahan campuran. Nah, untuk mengubahnya ke persen, maka harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/2/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka jadi 7/5. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak udah buatkan video pembahasannya. Link videonya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 100%. Nah, jadi 7/5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya, yaitu 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, baru setelah itu kita kalikan. 20 dikali 7 sama dengan 140. Nah, hasilnya yaitu 140%. Nah, seperti itu. Oke, next contoh soal nomor 3. 0,74. Soal nomor 3 ini bentuknya adalah desimal. Nah, kalau desimal bisa kita langsung kali 100%. 0,74 dikali 100%. Nah, gimana cara ngaliinnya, Kak? Caranya simpel sebenarnya. Kalian abaikan aja dulu komanya. Berarti kan tinggal 74 nih kalau nggak pakai koma, ya kan? Nah, setelah itu baru kita kalikan 100. 74 dikali 100 sama dengan 7.400. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih. Tadi 0,74 itu kan ada 2 angka setelah koma. Berarti hasil jawaban kita nanti 7.400 ini kita kasih koma juga setelah 2 angka dari kanan. Ya kan? 1, 2. Nah, berarti kan setelah 0 ini nih kita kasih koma. Nah, ingat kan ya, kalau setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh kita hapus. Ya kan? Berarti jawabannya sama dengan 74%. Oke, sampai sini udah bisa difahami ya. Jadi intinya kalau kita mau mengubah ke persen, caranya tinggal kita kalikan 100%. Tapi untuk pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya, sebelum kita kalikan 100. Di sini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara merubah bentuk persen ke pecahan biasa. Ini hasilnya mudah, cuma karena ada pertanyaan saya bahaskan. Persen sendiri, kata-kata persen itu adalah begini lambangnya. Jadi ada 02 begini, itu sama dengan per 100 gitu. Jadi persen itu per 100. Misalkan ada 25% begini, itu berarti 25 per 100. Kalau ada 75%, berarti 75 per 100. Kalau ada 40%, berarti sama dengan 40 per 100 dan seterusnya. Satu lagi contoh, misalkan
60% berarti 60/100. Nah, ini bagaimana kalau kita merubah dari persentase itu menjadi pecahan biasa? Caranya kita bagi dengan bilangan yang sama, atau penyederhanaan itu dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh ini, 25 sama 100. Dua-duanya ini bisa saya bagi 25. Ini saya bagi 25, yang bawah juga saya bagi dengan 25. Hasilnya adalah 25 dibagi 25 itu dapat 1, 100 dibagi 25 itu dapat 4. Ini adalah 1/4, berarti 25% itu sama dengan 1/4, begitu. Ini 75% atau 75/100 saya bagi 25 juga, karena 75 itu bisa saya bagi 25, 100 juga bisa saya bagi 25. Harus sama ya baginya itu, jadi harus sama. 75 dibagi 25 itu adalah dapat 3 dia. 100 dibagi 25 dapat 4. Hasilnya adalah 3/4. Nih, 40/100 saya bagi 10 bisa. Ini saya bagi 10 bisa. 40 bagi 10 itu 4. 100 dibagi 10 itu 10. Ini 4/10. Ternyata bisa dibagi lagi ini. Saya bagi 2, ini juga saya bagi 2. 4 bagi 2 itu dapat 2, 10 bagi 2 itu dapat 5. Hasilnya adalah 2/5. Terakhir, ini saya bagi 10 bisa, ini juga saya bagi 10 ini bisa. Hasilnya adalah 60 bagi 10 itu 6, 100 bagi 10 itu 10, begini. Ternyata bisa saya bagi lagi. Saya bagi 2, saya bagi 2. Berarti 6 bagi 2 itu dapat 3, 10 bagi 2 itu dapat 5. Ini hasilnya 3/5. Intinya adalah disederhanakan atau penyederhanaan. Cara penyederhanaannya, pembilang yang atas dan penyebut yang bawah ini sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi keduanya ini dibagi bilangan yang sama. Atas bagi 25 berarti bawah harus dibagi 25. Yang atas bagi 25, bawah 25. Ini atas bagi 10, bawah juga harus bagi 10, harus sama ini. Tuh. Kalau ini ternyata kok masih bisa dibagi lagi, ya dibagi lagi. 4 dibagi 2 dapat 2, 10 bagi 2 dapat 5. Sampai tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan 1. 2 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, 2/5, 5 juga sama. Ini bilangan prima begitu. 60 dibagi 10, 6. 100 bagi 10, 10. Ternyata bisa dibagi lagi, ini 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5, begitu. Jadi intinya adalah penyederhanaan sampai bilangan yang terakhir ini tidak bisa dikecilkan lagi. 25% 1/4, 75% sama dengan 3/4, 40% 2/5, 60% 3/5.